pura sebelum ke yang di atas tabe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kadus Dusun Mekarjati, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir, singkatnya hadirin hadirat muslimin muslimat hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang sangat mulia, sebaik-baik tempat di atas bumi, yaitu masjid. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu, majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini untuk mengingat peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndarak perkumpulan, ndarak majlis sak paling tinggi, sak paling bagus, elek majlis ilmu, kanca majlis zikir. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi." Sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya itu sayyahina fil ardi. Nabi kenan sayyahin, tukang patroli. Para malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala keliling di atas dunia. Nabi peta si malaikat niki, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tempat majlis zikir. Mereka mencari tempat majlis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha ta'ala. Apabila malaikat itu menjumpai suatu kaum, suatu kelompok yang berkumpul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tanadau. Para malaikat ini saling memanggil, saling mempohon. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, halummu ila bugyatikum. Kemarilah kepada tujuan kalian. Telai tujuan malaikat yang peta majlis zikir kanca majlis ilmu. Telai lek Mekarjati arak jamaah kumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fayajiun, lalu para malaikat datang. Berarti tiang pelungguh mangkin niki jingket barang kaca malaikat. Fayajiuna wa yahuffuna bihim. Lalu malaikat itu kumpul sama kita. Ndek entokol bedengah doang malaikat niki ndek. Serminan ke pelungguh niki saya hadir, oh Pak Kadus hadir, Pak Penghulu hadir, Ustadz Ihwan hadir. Sak kode sampai sak lensir selapu ambil hadir. Terus lamun wah selesai lek majlis niki, para malaikat ini naik ke langit. Terketuaan si Allah taala. Nabi bahasa Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada malaikat, ala ayyi syai'in taraktum ibadi yasnaun.
wahai para malaikatku, jingken kembe panjak pas tinggalan lek bumi. Nabi jawab malaikat, qalu taraknahum yahmadunaka wa yusabbihunak wa yadhkurunak. Kami tinggalkan mereka para manusia itu wahai Allah, mereka sedang memujimu, mereka sedang bertasbih kepadamu, dan mereka sedang berzikir menyebut namamu. Terus ala ayyi syai'in yatlubun, ampun araan perkumpulan araan Isra Mi'raj napi kemelek panjak kenu yun ketuan malaikat yuri yatlubuna al jannata, mereka ingin surga. Iya ampun kumpul niki api melek teh surga, karena enggak lain tertulak ima surga ima neraka. Berarti lamun sembayang kemelek melek karena itu gawe sembayang karena kita ingin surga, boleh? Boleh. Kanggo niki den salah. Misal begawean lalu ujug bangkat baik kan, misal lalu beburuh misalkan. Lalu begawean ketuan tupak tejulu, kira setupak. Jadi lamun gawe ibadah dengan tujuan melek ke surga, ndek masalah niki. Lagu ya kualitas iman tadi ya bawaan dalam jenis niki. Paling tinggi adalah apabila kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena itu semata-mata perintah Allah, ya tingkat iman paling tinggi. Lamun iman itu tiang kaceplungguh niki masih aran iman taklid tara. Iman taklid niki iman taklid kenan iman taklid niki adalah iman bahasa jamak-jamak iman milu-miluan. No jaunin tuan guru milu, no jaunin pak ustad milu, ngiring doang. Atau terkenal aran iman syariat. Dek man bau datang iman tarekat kanca iman makrifat. Iman hakikat. Iman hakikat paling tinggi. Lamun iman hakikat jak panak dengan Allah Subhanahu wa taala. Selapuk sin serminan Allah, kupi sin serminan Allah taala. Lagu lamun kelas iman tiang pelungguh jak masih le iman syariat. Kemudian malaikat ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, napi si entakutan si panjak? Jawab malaikat, ya khaufunan nar, mereka takut dari api neraka. Wah boyeun neraka nu sebelum si panjak wahai malaikat? Qalu la, ndek nuwah. Berembe lamun kepenggitaan ya peritoan neraka niki, pasti mereka akan takut ya Allah. Pasti mereka akan takut melihat siksa api neraka. Terus Allah mengatakan, ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku ampunan dosa-dosa dengan sak kumpul elek majlis ilmu kanca majlis zikir. Mudah-mudahan tiang pelungguh kita semua yang hadir di sini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu guru tiang dulu di ma'had sering beliau berbahasa, apa-apa menggawe ngaji doang paling tinggi bahasa beliau. Apa-apa menggawe ia begawean lek bangkat ia berusaha tetap ngaji doang paling tinggi. Arak batur atau sebagian dari kita ini menganggap bahwa harta segalanya. Ada yang mengatakan jabatan paling tinggi. Ndek. Akan tetapi yang paling tinggi adalah majelis ilmu, majelis zikir. Ingat jog Allah Ta'ala. Bahkan salah satu ulama berbahasa, aran ulama niki Abu Laits As-Samarqandi. Beliau mengatakan, wa'lam annalaka arba'atun minal a'da. Ketahuilah sesungguhnya kalian punya 4 musuh. Tiang berdua 4 musuh, pelungguh berdua 4 musuh. Sampai sampat niki, sak pertama dunia. Ya bahasa ulama niki. Sak pertama musuh tak adalah dunia.
Kembik nampak enteparan dunia ini musuh kita. Karena jikalau kita terus mengejar dunia, kepeng doang lek pikiran, sampai-sampai tendik sembayang, tinggalan puasa, maka itulah orang-orang yang tertipu dengan kemewahan dunia. Ya ampun, berbahasa Abu Lais mengatakan ad-dunya ghararatun. Dunia itu adalah tipuan. Kesenangan di dunia sementara. Nanit senang, alim ma'ruf susah. Arak doang jadi susah tu. Im mendarat kanduk, im mendarat kepeng, im berombok utang. Okey? Arak doang penyusah tu. Makin tersenang, makin ki besuh tu berkeluar misalkan setelah ini. Lagu lema aru enggak ada yang tahu. Atau berduit sepeda motor. Luwe kepeng tu. Luwe aparan kendaraan tu. Lagu mati tu. Mati apa kena mah mati? Yang pun terkena kehidupan dunia adalah goror, tipuan. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu daya. Lamun tertipu ya orang yang melalaikan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ya repot isi kehidupan dunia sampai tinggalan ibadah jok Allah Taala. Ya sandik kanggo. Ndek ka pelarang mek jadi dengan sugih ndek. Sugih silahkan bagus. Arak tahun petu sumbangan Ustaz Iwan lemak kan. Harus disugih. Lagu nendek pelit. Nah, nendek pelit kanca nendek tinggalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang kelewat batas, ya, orang yang kelewat batas, kurang ajar, wa atharal hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tahu ya tahu dari diri lemak di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lagu lamun manusia niki takut ojok Allah taala, khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu kendalian hawa nafsu, ya, hawa nafsu untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baun sing kendalian, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah di syurga. Dalam surat Ad-Duha apa kata Allah? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih bagus bagimu daripada kehidupan dunia. Kehidupan sak pertama yaitu kehidupan dunia. Kemudian musuh kita yang kedua adalah nafsu. Teparan aran nafsu ammarah dalam Al-Quran. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu membisikkan kita atau memerintahkan kita untuk mengerjakan keharaman, sesuatu yang buruk. Lagu arak nafsu sak solah masih searan nafsu al-mutmainnah. Biasa untuk bacaan lek kuburan niki. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu namanya nafsul mutmainnah. Nafsu sak bisikan hati yang pelungguh untuk gawe kebagusan, datang ngaji, datang majlis taklim, mele zikir, mele kumpul zikir jok Allah taala, ya aran nafsul mutmainnah. Lagu lamun bisikan sak suruh tiang pelungguh gawe kemaksiatan, ya aran nafsu ammarah namanya niki. Nah, itu. Kemudian musuh kita yang ketiga adalah syaitan. Setan niki ndek penggetan. Setan adalah musuh kita yang ketiga. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum adu." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh.
fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Ya perintah Allah. Setan itu musuh kalian, maka jadikan, tanamkan dalam hati kalian setan itu sebagai musuh. Lagu lah. Lamun tiang pelungguh masih tidak demen bebaturan ke setan. Nggih. Masih tedemen bebaturan kan setan. Lagu alhamdulillah jamaah Salim Mekar Jati sak hadir niki ya ndik bebaturan ke setan. Karena bau sin lawan. Lamun setan pasti bebesuk yang kembe jok masjid ngaji. Wah pinter muah. Paling enggak doang. Pada nasi sampean si ustaz dia kan tuan guru sasi hadir tahun ini kan. Lagu bau si kalahan napiaran bisikan niki, maka kita yang hadir di sini adalah tidak bisa ditundukkan oleh setan. Kemudian musuh tersebut keempat adalah setan manusia. Lamun sak baru setan asli, lamun sak nejak setan manusia. Mbekenen lamun arak batur tiang pelungguh, tejak tiang pelungguh gawe kemaksiatan, berarti musuh niki ndek batur. Lamun arak tejak pelungguh lalu maling misal, ndek baturan kan cie, nyala telaun, ya, berarti itu musuh itu sebenarnya. Ya teparan aran setan manusia. Yang pun Arab ungkapan mengatakan apa? Man sahibal akhyar sorol akhyar. Saya bebaturan kanci dengan bagus, pasti dia akan menjadi dengan bagus. Wa in kana minal asrar, sekalipun sebelumnya dia jahat. Wa man sahibal asrar, dan barang siapa yang berteman dengan orang jahat, sorol asrar, pasti yang jadi jahatnya dah. Wa in kana minal akhyar, sekalipun sebelumnya dia orang soleh, ya orang bagus. Nah ini keempat musuh kita, ya. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah nafsu, yang ketiga syaitan, yang keempat syaitanul insi, setan manusia. Apa nilai Al-Qur'an? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wanas. Dari jin, setan jin dan setan manusia. Jangan berlindung kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari kemaksiatan atau hal-hal yang mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Kemudian jamaah yang saya hormati, kita berkumpul di sini ya untuk memperingati acaranya Nabi Muhammad SAW. Kita hadir di sini. Siapa yang punya acara? Nabi Muhammad SAW. Ya, yang melakukan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Berarti yang punya acara Nabi Muhammad. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ana khairu mujazin. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin wa lam yujazihi ana ujazihi yaumal qiyamah. Aku ini adalah sebaik-baik orang yang pandai balas jasa. Aku paling cekat membalas jasa juk dengan bahasa Rasulullah. Seandainya arak salah satu dari kalian ya berbuat baik kepada temannya, mu baturno ndek berbuat baik ke jo kita, aku ya jari balas lema al akhirat bahasa Rasulullah. Misalnya nih Ustadz Iwan girang bersedekah hojok Pak Kadus. Pelungguh Pak Kadus kan? Nah, lagu Pak Kadus ndek wah bagus jok Ustadz Iwan. Si empit nahan doang. Padahal Iwan tetap bengkepeng. Lagu Pak Kadus niki si empit nahan pelengek dong Ustadz Iwan. Nah, kebaikan Ustadz Iwan no sandek balas sisi Pak Kadus lemak Rasulullah ya balas. Mu apalagi kebagusan set gawe niki adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita isi ajaran Rasulullah epi acara niki, maka bagaimana besarnya balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra Mi'raj ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lamun Isra surat Al-Isra tahu. Lamun Mi'raj surat An-Najm. Ya, itu untuk bahas Mi'raj. Lamun Isra niki
adalah perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, searah Palestina. Qala Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya dalil dengan Isra niki. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ya. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekeliling Aqsa itu. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti kalau kita perhatikan ayat ini, tujuan dari Isra Mi'raj adalah agar Rasulullah Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah perlihatan si Allah Subhanahu wa taala. Lagu makin beberapa kita bahas, ya. Sak pertama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra, ya, mengadakan perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya. Yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah beliau menjumpai bau yang sangat harum sekali. Sengih ambun. Apa sak sengih laluk ni Jibril bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi raihatu Masyitati binti Fir'aun. Ini adalah ambun tukang sisir anak Fir'aun. Berembe kisah niki tersebutan si ulama bahwa ketika Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, jika ngaku diri jadi Tuhan, arak sekik pembantu beriman. Enggak pegawaian niki tukang sisir anak Fir'aun sisiran. Pas sisiran anak Fir'aun niki mukteri sedang atau serang bahasa ente? Serang atau sedang? Serang. Lamun bahasa penduan sedang. Lamun bahasa santong serang, ya. Teri serang niki. Muna imbuk nisi pembantu niki, apa nih pembantu nih? Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah mudahan pelot Fir'aun tiu ni. Kan kurang ajar pembantu kan? Akhirnya laporan si anak nih, jok amaan Fir'aun. Wahai bapak, ternyata ada satu pembantumu punya Tuhan selain dari kamu, katanya. Tempuh pembantu niki. Benar enggak? Awalaki rabbun gairi? Benar kamu punya Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Darat takut pembantu niki. Naam, Rabbi wa Rabbukallah. Berdua kau ini. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendengar jawaban itu, Fir'aun memerintahkan prajurit untuk menyiapkan kuali sablek. Kuali besar, ditaruhkan minyak di sana, mendidih, tepanasan minyak niki sampai mendidih. Tersawut anak sak paling belik niki, anak pembantu niki, kelompok mati. Terus arah anak sak kedua baru 7 bulan. Baru 7 bulan masih nyusu niki. Ya aku jadi Tuhan atau ndek unim Fir'aun. Sempat ngoyah pembantu nih. Mu bare-baren muni kana kode niki. Bisa dia ngomong. Lamun dengan kan biasa ngeraos pira? Umur 2 tahun ya. 2 tahun. Lagu ini baru 7 bulan, tahun ngeraos. Apa nih kanak niki? Ya ummah ki'i wala tataqa'asi. Wahai ibuku, lemparkanlah dirimu ke api tersebut. Nendik takut-takut. Bila perlu, nok selesai tersawut, ibu saut diri. Fa innaki alal haq, katanya. Karena sesungguhnya wahai ibu, engkau
adalah dalam kebenaran mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seandainya tiang pelungguh marak meno, apakah kita mengaku Firaun jadi Tuhan atau enggak? Pasti ngaku langsung ngengok itu aja ni. Langsung ngengok itu aja. Lagu namun inak ni aja pembantu ni ndarak takut. Akhirnya mati dia sama anaknya. Firaun mungkin beranggapan dengan kesombongannya, mati sia-sia, pembantu ndarak enggak tahu diri, dia tu mati sia-sia. Ya harum sombong dek mele, aku jadi Tuhan. Tapi ternyata dia mati mulia. Dijumpai wanginya, baunya oleh Rasulullah sangat wangi sekali. Iya Firaun, iya mati sia-sia, mati inem air sia, jari tontonan manusia mungkin lek Mesir. Batur-batur kuliah le Al-Azhar Mesir, iya wah anu dia. Namun dengan ziarah kan itu Ka'bah, ziarah makam Rasulullah, le ziarah. Namun batur-batur le Mesir jatuh Firaun yang ziarah niki. Jaga. Karena Firaun niki diawetkan jasadnya, ya. Diawetkan jasadnya dan sering dibuka sebagai tempat silahan rek wisata begitu. Menengat ruan B saruan Firaun sang aku diri jadi Tuhan masih. Emak misalnya arak nasib pelungguh umroh, arak program umroh niki. Program Mekah, Madinah, Mesir. Ayo kunjungi Firaun lemak pelungguh. Mudahan mau lalu umroh haji nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah salah satu dari 4 anak yang bisa ngomong. Salah seorang ulama bernama Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti namanya. Beliau mengatakan ada 4 anak kecil yang bisa ngomong. Sendekman wayeun tahun ngeraos. Sak pertama sak baru niki. Sak kedua sak tahun ngeraos saksinya Nabi Yusuf alaihi salam. Sak jingkeuna napiaran tepalek si Zulaiha niki. Nijak Nina Meleni. Nina Gerean. Ya. Biasa kan mama berjulu melet ya. Bapak-bapak. Biasa mama atau ibu-ibu berjulu melet niki? Mama doang. Lagu ni jak Nina berjulu ibu. Ya. Ya Gerean niki. Palek Nabi Yusuf telentingan lawang. Betul selip dinding niki wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yo ni tulisan niki dinding Balen Zulaikha. Janganlah dekati zina, karena zina itu fahisyah sangat keji, wasa asabila dan sejelek-jelek jalan, sejelek-jelek perbuatan. Hakaza. Terus tepitnah Nabi Yusuf alaihi salam isi Zulaikha teparan diri en mele terperkosa isi Yusuf muarak kana kocek keluarga ni si Zulaikha. Lamun robek tangkong Yusuf elek julu maka Yusuf salah. Lagu lamun robek tangkong Yusuf langan mudi maka saknina salah. Ia malean berarti mu ternyata beton roek lek mudi ton roek. Oh berarti Zulaikha salah. Nah itu anak kecil bisa menjadi saksi. Sak ketelun Nabi Isa alaihi salam. Nah Siti Maryam kan beliau hamil tanpa suami. Beliau hamil tanpa suami sampai lahir Nabi Isa. Tepitnah macam ini terus Siti Maryam, engkau ini padahal keluargamu keluarga baik-baik, kenapa kamu bisa hamil tanpa ada suami? Baru-baru ngeraus Nabi Isa, inni abdullah ataniyal kitab, saya ini adalah hambanya Allah. Allah memberikan aku kitab, yaitu apa kitab Nabi Isa? Injil. Ini kita lu. Kemudian saat keempat adalah karena kodek saat tahu ngeraos Sahibu Juraij. Arak lae ahli ibadah aran Juraij. Sampun dah dengar? Sudah dengar sebelumnya? Arak ahli ibadah lae aran Juraij. Di zaman Bani Israel ya, sebelum Nabi Muhammad diutus. Ahli ibadah niki enggak doang gawean, sembayang sunat doang gawean. Jika sembayang datang inaan Juraij unin tempos inaan. Ya Allah, apakah yak jawab panggilan ina atau yak terusan sembayang sunat kunin? Mu ternyata sin terusan sembayang. Malik datang lema arwina Juraij jika sembayang. Ndek jawab panggilan ina. Ketelu kali datang lema arwina Juraij unin ngempoh Malik. Ndek jawab panggilan inaan. Saking marahnya ibunya itu
berdoa jok Allah Taala napi unin doa ninaan ya rabbi la tumithu hatta yara amamahu al-mumisat. Ya Allah nendek mati juluk juret dia sebelum engat lek julun niki al-mumisat pelacur. Akhiran pada suatu hari juret ini menjadi buah bibir orang karena dia ibadah doang gawean. Pada sopok jelo arak ni ndek demen lek juret. Bau si goda juret je ni. Lemak be. Serius mah ni kena jamaah. Akhirnya ketika juret solat tegoda niki juret. Ngecok jagentan niki. Jengkeun sembayang juret blondan jago Allahu a'lam. Lamun itu ya tegoda marak menojak langsung tu sepak badek kieu. Langsung tu lah. Petok latik kan lagu juret ndek tergoda. Akhirnya ia putus asa sak pelacur niki. Toh pengarat bembek kanceun. Begawean bugbak membetian mun nganak terus. Ni anak juret baru-baru ni. Terus sedak atau ibadah juret si jamaah. Terus sedak niki terus angkam sedak nun juret. Ni pegawean juret ibadah ruang pacum doang rua melagup ni pegawaian ni. Mu ternyata berzina ni. Oh, perapat kanak kodek dia. Adik sembayang juduk. Ka sembayang sunat 2 rakaat juret mun tunjuk tian kanak kodek niki. Man abu kaya gulam. Hai bapa am. Abu ya au abi ra'yul ghanam. Bapakku adalah pengarat bembek ni. Nah niki 4 anak kecil yang napiaran bisa ngomong belum pada waktunya. Kemudian kejadian juga yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jingkeun tayak buruk niki, tayak buruk. Bareng-bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil dari arah kanan. Ya Muhammad, unzurni as'aluka. Wahai Muhammad, noleh julu anda ngaku arah ketuan ni. Lagu endek noleh Nabi Muhammad ngelos doang lampak endek noleh saya baru no Jibril itu adalah dai-nya orang Yahudi seandainya dia jawab baru maka lowe umat minyak jari dengan Yahudi sekedi dengan Islam mungkin itu seandainya terjawab layak si Rasulullah mungkin itu jari dengan Yahudi juga lah ya nani ya. Kemudian lampak malik ngempuh lengan kiri ya Muhammad unzurni as'aluka wahai Muhammad lihat ke aku ya ketuan ni ndek jawab si Rasulullah ngelos doang lampak terus Hibarun Jibril itu adalah dai-nya orang Nasrani seandainya jawab baru wahai Muhammad luwe umat ya jari dengan Nasrani ndek jawab doang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah mutboyen mangkin Bapak Ibu luwe wah jari dengan Yahudi kancil Nasrani luwe semeton tiang pelungguh jari Yahudi kance Nasrani dari segi akhlak, dari segi sikap, dari segi ucapan. Kedik-kedik nani nyempaten wah jadi kebanggaan. Ya, di sebagian tempat aku nden darah deh tejak. Insyaallah darah lihat nggih. Banyak dari kita sudah menjadi Yahudi dan Nasrani dari segi pakaian. Terutama saat ini. Kamu saat tiang engat le tejak darah. Lagu lamun le Jakarta, ya Allah. Pas tiang oleh niki nggih, kancek 2 oleh. Ada orang Tuan Guru Ahmad Akbar le Sakre. Tiang punya teman dari Jakarta. Tahu tiang oleh, Ustaz kan tiang nginap semalam di Jakarta. Ustaz mumpung nginap di Jakarta kita jalan-jalan ya. Oke. Muk tejak batur tiang niki. Muk tejak batur ke. Tapi Ustaz jangan pakai jubah ya, jangan pakai pakaian ini katanya. Pakaian jubah. Iya enggak apa-apa. Pakai kawih ke selana, berjaket, berkoncong niki. Mau makak-makak tahu tejak kafe lek tejak. Ya Allah ni. Muk kutang tu susu tumpah. Susu tumpah le julu ketawa. Ya Allah, muknina ngerokok endah. Kurang ajar jamaah ni kita mangan kan tahu ustaz tejak.
Pekedek jo kafe lain teja tu. Sepinati unik, wah telanjur nih unik, nunduk doang. Terkadang kita net bau hindari marak niki nggih. Layak pastian tamat lek mahat setiwan. Diajak tiang jalan-jalan sama Persatuan Pemuda Pendua Bapela. Ustaz, jalan-jalan bet laik Senaru. Bayar niki terjun. Lojok Senaru. Terjun sak paling atas, sak kedua no taut mandi. Mesak tiang dek mandi, batur-batur ni be mandi selaput. Tokol kelek batu nu kan ya agak lengkuk lek tu batu nu tokol kedek HP. Mau kurang ajar bule datang lek juluk ieu tau buka tangkung. Mending semeter lek julun mua ketahuan. Be derek batur-batur niki. Nani Pak Ustaz lek juluk bule buka tangkung ni. Ndek ke anu an. Napiaran ndek sak engat mano kan nondok doang lagu dalam atek jak mele ke engat. Nunduk ni, kengan ni kan dah semel batur-batur derek doang. Hah? Yo nen sampai arah sekek batur tiang. Arah batur mengajahan setiwan dek sebut arah ya. Yo nen seandainya aku jadi Pak Ustaz langsung kejemput susu dulu. Langsung jemput susu. Mana? Nah itulah terkadang kita itu enggak bisa menjaga mata ni pasti ada dosa. Imer sengaja tu ndek, merasa baru ndek sengaja no kan? Wah kebucuk tu no. Marak meni wah tahu no bule no. Kurang ajar bule ni ni. Ini kele Senaru. Itu sekitar tahun 2014 itu. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan lagi bareng-bareng ngempoh nani jak nina solah. Nina ingas ya Muhammad unzurni unin. Saat nina ni hasiratan zira'aiha katanya dalam kitab. Perempuan ini ziroknya ini, lengannya ini dipenuhi oleh perhiasan macam ruan. Macam ruan perhiasan ini. Lagu endek oleh Nabi Muhammad. Saya sabar Jibril, itulah gambaran dunia. Dunia itu dihiasi oleh keindahan-keindahan. Adem tertipu si dunia. Endek oleh Nabi Muhammad. Seanden tiang pelungguh ya tempuh si dedara tengah malam kan malam Isra niki kan seanden Pak Kadus nani mohon maaf Pak Kadus pelungguh doang jadi contoh mungkin niki seanden Pak Kadus nani arak dedara ngendeng tumpangan le pelungguh ya jawab pendua misalnya ya taikan atau ya tinggalkan saja takut menjawab pada sebinian aja gelete ndek nyadu enten ndek taikan Pak Kadus nggih pasti langsung taikan niki. Nah itu Rasulullah enggak mau menoleh kepada perempuan tersebut. Ya, gitu. Akhirnya setelah itu Rasul sampai di Masjidil Aqsa. Jadi sebelum sampai di Masjidil Aqsa 4 tahun singgah Rasulullah. Saat pertama Madinah yaitu sembahyang 2 rakaat. Saat kedua Madian yaitu sembahyang 2 rakaat. Saat ketelun Baitul Lahmin. Saat ketelun Baitullah Bukit Tursina hak tahun ngerawas Nabi Musa kan Allah Subhanahu wa taala. Saat keempat Baitul Lahmin tahun telahiran Nabi Isa alaihi salam. Saat kelima ia pun Masjidil Aqsa. 5 tahun sembahyang Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah isyarat bahwa solat yang akan diterima jumlahnya 5 waktu dengan proses tentunya. Saat mula 50 jadi 5 ya bahasa ulama. Pira keluar rakaat salima waktu niki Bapak Ibu? 17 rakaat. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat. Jadi total 17. Bahasa ulama apa hikmah 17 niki? Ternyata 17 rakaat itu menggambarkan kita waktu kita meleng, dek tertindam, dek tertinduk 17 jam dek tertinduk. Ini menurut kebiasaan. Biasa 17 elek kelemak, elek subuh sampai maghrib gurub terbenam matahari itu 12 jam biasa dengan dek tidam. Kemudian dari maghrib sampai kita makan malam nanti itu 3 jam. Kira jarin 15. Mau 2 jam meleng sebelum subuh. Arak meleng sebelum subuh 2 jam dek arak sikit dulu deh. Lagu lean sak ngelos. Termasuk yang demenat yang ngelos masih apalagi hujan malik. Mai pengelos nggih. Ya.
Nah niki kalau kita ngelos dari subuh Bapak Ibu, yo nilai hadis balas syaitanu fi udhunihi. Menek setan lek kentok. Apalagi ke Lembang jam balut jam 7 sembahyang subuh ndek menek doang, menek naik setan lek kentok. Saya ingat tahun tinduk setan lek hadis Rasulullah bata di sini khusum ini ya. Lek luang hidung tahun tinduk setan. Mu ye tahun menek naik lembe kentok. Ya ampun tabot sembahyang subuh. Allahu akbar Allahu akbar. Masih demen tidem. Niki nggih. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah di Masjidil Aqsa bersama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, para malaikat selapu untun elik langit dan roh-rohnya orang mukmin. Sembahyang berjamaah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah salat itu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan Mi'raj. Apa kena Mi'raj? Tangga. Berarti Rasulullah itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit menggunakan tangga. Lamun dari Mekah jog Masjidil Aqsa kawih napi buruk. Ya dan kendaraan Rasulullah binatang, buruk. Dan termasuk nanti buruk itu termasuk binatang yang akan masuk surga. Ada 10 binatang yang akan masuk surga. Salah satunya buruk. Sedangkan naiknya Rasulullah ke langit itu menggunakan Mi'raj, tangga. Luwe tangga niki 10 anak tangga. 10 anak tangga. Terus lemak endah kita sak temate lamun takdiran tamu surga si Allah Taala ialah ngataik tangga niki sak langan Mi'raj Nabi niki sak kawih si Rasulullah taik jok langit niki ialah ngantaik endah roh-roh dengan sak tamu jok surga. Saya mele taik niki milih Pak Kados sila ada mate mungkin contoh Pak Kados ini. Nah itu ya, jadi rohnya orang yang ditakdirkan masuk surga akan naik lewat Mi'raj niki. Langit pertama berdait kanca Nabi Adam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdait kanca Nabi Adam. Mun sarminan Nabi Adam kanca umat, lek kanan ahli surga, lek kiri ahli neraka. Manakala andang kanan Nabi Adam senyum beliau melihat umatnya masuk surga. Lamun andang kiri sedih beliau Nabi Adam ya, karena melihat umatnya masuk neraka. Langit kedua saya kanca berdait Nabi Yahya kanca Isa. Langit ketelu berdait kanca Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat berdait kanca Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit kepitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jingkeun berselanggah lek Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niki adalah tempat tawafnya para malaikat. Baitul Ma'mur di langit kepitu. Lamun tiang pelungguh lek bumi betul tawaf Ka'bah saleh Mekah pada posisi sejajar. Ka'bah kanca Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu, setelah melewati tangga ke-7, naiklah Rasulullah ke tangga ke-8. Tangga ke-8 niki ye tau nara Sidratul Muntaha. Ya ran Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini lelon kayu Bapak Ibu nggih. Lelon kayu. Lek setiap daun niki arak malaikat, sopok daun sopok malaikat itu jadi jagaan. Bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya satu saja dari daun Sidratul Muntaha terik ojok dunia tertutup selaput dunia niki saking belik. Terus para malaikat dan bau liwat elek Sidratul Muntaha, enggak engkah makom para malaikat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau naik ke tangga ke-9 yaitu tempat kursi, di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sharifal aklam, suara kolam sak nulis takdir niki ya. Nun wal qalami wa ma yasturun unil Al-Qur'an. Ya tahun dengah niki lek tangga ke siwa. Wah den mampu wah liwat Jibril enggak Sidratul Muntaha engkahan. Sehingga Rasulullah apa jadi jemput rob niki lek tangga ke-10 tahun. Ya turun jemput Nabi Muhammad. Rob akhdar, permadani sak warna hijau. Apa kena permadani Pak Kados? Karpet nggih. Mara Aladin niki wah sila. Jadi Jibril enggak engkah ngatung Sidratul Muntaha. Ya ampun babasa Rasulullah jog Jibril, "Aha huna yufariqul khalilu khalilahu?" Apakah sampai di sini seorang kekasih menemani kekasihnya?
tin engkah mi atung ke Jibril, ya Rasulullah enggak engkah makom tiang niki. Lamuk liwat doang lagan makom kene, ya ke terbakar isi cahaya dia. Rop-rop no bercahaya dia. Pas turun rop-rop cahaya terang sampai Jibril dan banding rapat. Akhir Rasulullah naik ke aras itu menggunakan rop-rop permadani. Bahkan dalam satu riwayat hadis mengatakan lamma balago sidratal muntaha ja'ahu rafraf. Ketika Nabi dan Jibril nyampe di sidratul muntaha, datang kepada beliau itu turun rop-rop. Patana walahu Jibril. Jibril ya tegelan pesilak Nabi Muhammad taik rop-rop niki. Menontai Rasulullah, patara bihi, lalu Rasul terbang dengan rop-rop itu sampai ke arsy, ilal arsy hatta waqafa baina yaday rabbih, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap di depan Tuhannya, sampai ke tempat munajatnya, sampai ke tempat bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ndarak dengan tauan kecuali Allah. Ndarak mampu sekik makhluk pun, baik itu dari kalangan anbiya wal mursalin, baik itu dari kalangan malaikat, ndarak mampu tembus jok makom niki kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun tebing terus telu tebing Rasulullah. Sak pertama sembayang 50 waktu. Sak kedua ayat terakhir surat Baqarah amanah Rasul niki. Sak ketelun ya enta ampunan selapu umat Nabi Muhammad selama mati tidak dalam keadaan kafir. Berembe-rembe keluar dosa ya tamu surga Bapak Ibu. Lagu terproses dulu di neraka lamun dosa nggih. Perampek dulu di neraka niki. Lagu tetap memang tamu surga. Lamun mati ndek dalam keadaan kafir. Tetap ya tamu surga. Ana ulil lagu merasa baru. Apakah kita diproses dulu atau dimaafkan? Karena kita ini umat Nabi Muhammad niki lejelo kiamat telu kelompok, telu jenis. Sak pertama unin Quran ieu teparan aran sabik. Nabi kenen sabik ieu sak ngelos niki ndara periksaan le akhirat. Langsung tamu surga. Marak pekayunan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan selapu jamaah Nahdlatul Wathon tamu surga bi ghairi hisab. Mudah-mudahan tiang penungguh mau tamu lek doeun Bapak Maulana Syekh tamu surga bi ghairi hisab. Nabi kancetno tanpa hisab. Golongan sak kedua sak tamu surga al-muqtasid bahasa Quran. Apa kenan muqtasid? Arak pemeriksaan sekedar formalitas doang. Pertama. Nah, sak ketelu ieu teparan aran zalimul li nafsihi. Tiang pelungguh sak luwih dosa. Galut tolek masar nganti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pertolongan Rasulullah ya taut jok surga. Mudah-mudahan itu sak hadiri acara Rasulullah pada malam ini mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima 50 salat turun ojok sampai Musa alaihi salam tersuruh untulak Nabi Muhammad. Pira tebeng sekat ndek mampu umat niki. Ya kodek-kodek umat. Lai umat keduang belik-belik otot belik, awak tinggi. Umat enggak kodek-kodek Muhammad bin kurus semenok doang kodek endah. Semenok doang kodek selaku apa kodek. Akhirnya Rasulullah kembali ke tempat munajat, tempat bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai siwak kali itulah jari 5. Yang pun jari 5 waktu. Turun jok Masjidil Aqsa tulak kawih buruk malik. Kebanyakan orang Makkah pada waktu itu sedikit yang percaya. Bahkan yang sudah beriman kembali murtad lagi. Kembali murtad. Karena dulu Isra Mi'rajnya Rasul ini merupakan ujian keimanan bagi orang-orang Quraisy dulu. Kembe enom pondek nyadu, saya lah menurut kebiasaan lamun dengan elek Mekah ojok Masjidil Aqsa niki minimal sebulan.
Litolatin 2 bulan. Lagu Nabi Muhammad arak 3 jam. Arak 3 jam niki. Mulai kan enggak kawin. Napi arana unta atau jaran. Ndek mana arak pesawat terbang. Lamun marat mangkin kan darat mustahil. Lamun laik dengan Jog Mekah pira bulan? Kapal laut 6 bulan ya. Pira bulan? Pira? Bulan-bulanan pokok. Lagu lamun mangkin jak aneh. Arak siwat jam. Darat mustahil. Ya kan? Tidak ada yang mustahil. Lamun Allah berkemirik jak darat mustahil. Idza aradallahu Qul Al-Qur'an. Idza aradallahu syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Allah epek kemirik Nabi Muhammad Isra Mi'raj, maka dengan cara Allah napiaran Rasulullah diperjalankan. Menurut bahasa jamak-jamak niki Rasulullah ia tinggal terima jari niki sila. Terima jari. Tiket wahara, kendaraan wahara. Ndek napa Rasulullah, ndek napa dengan cara Rasulullah tidak, tapi Rasulullah Isra Mi'raj dengan cara dan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui momentum perayaan Isra Mi'raj ini, mari ya, kita bareng-bareng ya, jaga sembayang. Nggih, lamun arak sembayang tesak kelolosan, sak keceplosan lain niki sila deka kada genti. Misalnya elek baru balik elek ndek sembayang mungkin tahun hijrah. Sila ada niatan kada. Niatan kada berbentat. Not selesai sembayang maghrib baru sembayang kada maghrib sak lae pertama balik dek sembayang. Lamut mate mut niat kada sembayang sak liwat-liwat niki sak kelolosan niki insyaallah ya temaafan insyaallah subhanahu wa taala. Bahkan lebih-lebih sembahyang jamaah ya. Lebih-lebih sembahyang jamaah. Boleh pahala niki sembahyang jamaah. Dalam hadis mengatakan apa? Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang jamaah niki beda dengan sembahyang mesak 27 derajat. Ya perbandingan. Bahkan para ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama terdahulu, para sahabat, lamun dengan ketinggalan sembahyang jamaah musibah belik niki. Musibah belik. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ini, ya, dulu pernah kelolosan sembahyang Isya jamaah, dia mau milu sembahyang jamaah. Ya. Terus sebagai gantinya beliau sholat sendiri, sholat Isya sendiri sampai subuh, sampai tamu waktu subuh. Terus Arab Malik Seke aran Ubaidullah Al-Qawariri. Beliau cerita diri ndek wah luput sembahyang jamaah. Tetap gawe jamaah. Mu sopok jelo arak temui datang. Pas datang temui niki mu ndek mau sembahyang Isya masih. Ndek mau sembahyang Isya berjamaah. Sogol beliau peta masjid be tau ndek man sembahyang Isya. Ternyata selapuk masjid niki wah selesai doang sembahyang Isya. Bahkan masjidnya sudah ditutup pintunya. Beliau berpikir salat jamaah itu kan 27 derajat bandingnya kan. Akhirnya beliau melakukan salat Isya sendiri 27 kali. Selesai sembahyang 27 kali sembahyang Isya muntedem. Mun serminan lek mimpi terus. Mun serminan dengan begeruk kawih jaran. Mu ye mesaan. Ubaidullah Al-Qawariri ini mesaan ye lek mudi tunggang jaran. Yan palek kelompok dia den bau-bau sim palek menoleh sakit dengan apa ni den dia bau kejar den dia bau sim kejar ko ni yo kemben kalau kami itu salatnya jamaah berembe-rembe tan pecut jaran den bau sim ya aparan sosol kami artin apa misal nani itu ya sembahyang Isya 100 kali misal lagu mesak-mesak masih belean pahala dengan sembahyang jamaah. Karing sakit. Arak sakit ulama ya. Sogol jok kebon. Asar-asar. Lalu bau kurman. Mu terus kelolosan sembahyang asar ndek mau berjamaah. Apa senanuk terus ulama niki mun jual kebun kurma niki. Mun sedekahan mun beng dengan miskin. Ya jari nungkulan unin. Ya jari nungkulan mengingat Allah nungkulan elek sembahyang jamaah. Lagu lamun tiang pelunguh jangan sanggup mungkin deh.
lihat mau mangan laun. Nerak keteng enggak hidup pun kan. Itulah kelas iman kita. Nah, mulai dari malam ini mari kita tingkatkan, kita jaga salat kita, lebih-lebih sembahyang jamaah. Mudah-mudahan tiang pelungguh masuk surga, tampuni selaput dosa insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang tiang sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.